Ya, konflik Palestina dan Israel masih terus berlanjut. Ratusan nyawa rakyat Palestina pun telah melayang. Kecaman atas tindakan Israel terus bermunculan dari berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Sudah ada Yasir Nene Ama yang akan memperbincangkannya dengan Yusuf Kala. Yasir, seperti apa seorang Yusuf Kala memandang konflik Palestina ini? Silakan. Ya, Kartika, benar sekali bahwa konflik antara Palestina dan Israel terus berlanjut. Ratusan nyawa telah melayang, mulai dari orang dewasa, ibu-ibu, hingga anak-anak di negeri Palestina. Konflik ini pun nampaknya tak berkesudahan. Lalu seperti apa tanggapan dari seorang Yusuf Kala? Saya akan memperbincangkannya. Sudah bersama saya, Yusuf Kala. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Pak, seorang Yusuf Kala melihat konflik antara negeri Palestina dan Israel ini seperti apa nih, Pak? Konflik Palestina adalah salah satu konflik yang termasuk paling lama di dunia ini. Sudah hampir 100 tahun. Perangnya sendiri sudah hampir 60 tahun. Perang damai, perang yang pernah. Sudah 3 kali perang besar, 49, 64, kemudian 67. Memang kita sayang sekali. Setiap perang, wilayah Palestina makin berkurang, diduduki oleh Israel dengan bantuan Amerika tentu. Itu yang terjadi sebenarnya. Jadi saya ke Palestina, ketemu Perdana Menterinya. Kedua kali saya ke sana. Saya ke Israel, ketemu dengan pejabat-pejabat dan masyarakat Israel sendiri. Jangan lupa kalau ingin perdamaian harus kenal dua pihak. Baik. Sebagai ketua PMI saya kunjungi juga. Dan yang sangat menarik bagi saya, dua-duanya ingin damai. Raya itu tidak ada yang ingin perang. Kenapa? Dua-dua menderita. Jadi saya katakan kepada Perdana Menteri Palestina bahwa hanya 2 cara untuk menyelesaikan konflik ini. Perang atau berunding, damai. Perang Anda, saya bilang, minta maaf, sudah 3 kali kalah. Daerah yang kecil. Saya minta maaf, Indonesia tidak bisa bantu kalau perang karena Indonesia jauh dan tidak mungkin bawa pasukan ke situ. Yang kedua, pasukan negara-negara Arab, tentara negara Arab juga tidak bisa berbuat banyak. Mesir, Jordan, Syria dan lain-lain tidak bisa berbuat banyak, makin kecil. Tinggal satu opsi sebenarnya, yaitu perdamaian. Perdamaian. Tidak mungkin tanpa perdamaian. Kalau perang tidak pernah habis, dua-dua korban, dan konflik ini menyebabkan masalah besar di dunia ini juga, menyebabkan ketegangan di Timur Tengah dan efek kita. Baik, Pak. Baik, Pak, dan kita melihat bahwa yang seperti yang disampaikan Pak seorang Yusuf Kala, perdamaian yang dibutuhkan. Dan selama konflik ini berlangsung, bantuan dari berbagai belahan dunia ini kan terus berdatangan, termasuk dari Indonesia sendiri. Nah, dari seorang Yusuf Kala yang pernah mengunjungi Palestina, melihat sebenarnya dengan kondisi Palestina yang seperti ini, bantuan seperti apa yang sebaiknya kita berikan kepada negeri Palestina ini? Iya, pertama doa dan tentu bantuan logistik. Sebenarnya Palestina bukan orang yang miskin. Di Syria, Jordan, orang kaya itu banyak orang Palestina. Dia orang profesional, jadi mereka bantu juga negerinya. Bukan orang miskin Palestina, tapi pintar berusaha. Pengusaha-pengusaha yang sukses di Timur Tengah itu banyak orang Palestina, doktor macam di Amerika. Jadi jangan pikir dia miskin kayak banyak di negeri kita. Enggak, mereka orang kaya. Orang Palestina itu lihat saja di Gaza. Mana Gaza dibanding Jakarta lebih bagus di Gaza itu contoh. Jadi mereka bukan orang miskin. Nah, ini banyak kesalahan. Karena itulah maka negara Islam besar. Karena ada juga diuntungkan dengan konflik itu. Ya, itu banyak penghasil minyak, harga minyak naik. Harga minyak naik, ya. Dia untung sekali. Amerika juga negara-negara penghasil minyak yang lain. Jadi banyak, biar aja. Ini juga salah satu poin. Maka kalau kita peranan terbesar kita ialah bagaimana mendorong perdamaian. Berapa tahun yang lalu waktu sama si Presiden, saya sudah bicara dengan Pakistan, negara besar di Turki, Iran, Mesir, dan Malaysia. Kita kumpul di Riyadh. Saya sendiri ngatur pertemuan ini. Musharraf, Erdogan, dan Iran, Ahmadinejad, Badrul Dawi. Kita rapat bahwa yang berpaling kepentingan negara Islam besar. Jangan harap negara Islam yang kecil, karena mereka sebagian banyak juga untung kena harga minyak naik. Karena itulah maka kita harus mendorong bersama-sama. Saat ke Eropa, bicara Eropa, bagaimana Eropa mendukung ini. Amerika jangan diharap banyak, karena dia untung juga sebenarnya jual senjata di Timur Tengah karena itu, dan juga harga minyak ekspornya naik macam-macam.
Jadi upaya kita ialah mendorong perdamaian. Kita mendoakan, kita mendukung. Tapi berapa yang kita bisa dukung yang begitu jauh dan tidak punya masuk gitu. Jadi harus yang fundamental. Nah, karena itulah saya katakan tadi, kalau insya Allah Jokowi jika kita harus buka pertama kedutaan kita di Ramallah supaya kita hadir di tengah-tengah konflik itu, sehingga kemudian kita berperan agar dua-duanya harus kita kenal. Perdamaian itu banyak orang salah sangka. Kalau dulu saya ke Palestina kemudian ke Israel, karena perdamaian tidak mungkin dicapai apabila Anda tidak mengenal dua-duanya, tidak kenal dengan dua-duanya, tidak bicara dua-duanya. Harus seperti ini. Jadi akhirnya adalah perdamaian itu. Jangka pendek oke, kita bantu uang. Tak usah yang lain, bawa barang lebih banyak ongkos kirimnya daripada itu. Di sana tidak kekurangan apa-apa, hanya butuh uang saja. Di sana tetap makan, di sana tetap apa. Karena jalur Mesirnya sudah terbuka lagi. Dan sekali lagi, orang Palestina itu pedagang-pedagang yang baik, jadi mudah dia macam-macam itu. Oke, baik. Berarti tak hanya logistik yang dibutuhkan oleh rakyat Palestina sekarang, namun upaya lebih jangka panjang, yaitu upaya perdamaian. Dan itu yang merupakan salah satu yang diusung oleh Pak Yusuf Kala bersama dengan Pak Jokowi. Kita sudah demo-demo seperti di Indonesia ini sudah puluhan tahun. Waktu saya SMP sudah ikut demo juga. Demo Palestina, Pak ya? Kita puluhan tahun demo untuk Palestina, setelah itu kita puas. Saya sudah demo hari ini, berteriak-berteriak. Ya bukan itu solusinya. Upaya perdamaian. Dengan salah satu kita negara Islam terbesar harus mengambil peran itu. Dan sekali lagi saya sudah pernah coba. Dan mereka menyambut baik. Sampai sekarang kalau saya ketemu Erdogan, Ahmadinejad, Musharraf, selalu ingat bahwa sebenarnya usaha kita harus dilanjutin. Oke. Dengan mendirikan salah satu duta besar di Ramallah seperti itu, Pak. Salah satunya. Tapi yang paling penting harus kenal baik kedua negara itu. Kedua negara. Dan itu telah dilakukan oleh seorang Yusuf Kala, ya, Pak? Saya sebagai kepala saya masuk sudah 2-3 kali saya ke sana, kenal dua-duanya, masuk ke Ramallah, juga saya ke Yerusalem, saya masuk ke Tel Aviv. Hanya itu cara untuk menyelesaikan konflik antara dua negara ini, ya, Pak, ya. Terakhir nih Pak, apa harapan dan pesan Bapak untuk umat Islam di Indonesia yang sangat antusias memberikan dukungan kepada Palestina? Mendoakan. Kedua, ya mengumpulkan dana untuk membantu mereka. Dana saja, tak usah. Ya kita juga berterima kasih teman-teman Mercy yang bikin rumah sakit. Lebih kita bantu selesaikan itu antara lain. Sehingga ada jelas gitu. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih Yusuf Kala atas pandangannya. Dan Kartika, demikian pandangan dari seorang Yusuf Kala terkait dengan konflik yang terjadi di Palestina. Dan seperti yang dia sampaikan, bahwa tak hanya bantuan logistik namun bantuan jangka panjang, yaitu upaya perdamaian antara kedua belah negara. Itu yang paling penting untuk menciptakan kedamaian di negeri Palestina. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Yasir Nene Ama atas perbincangannya bersama dengan calon wakil presiden nomor urut 2 Yusuf Kala. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques, we'll never die. We will not go down.